العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتخذها ذاكرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والجلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita sama-sama banyak bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan, yang Allah limpahkan kepada kita hingga ada di malam hari ini. Mudah-mudahan tidak Allah anugerahkan kepada kita nikmatnya kecuali Allah mampu kita untuk mensyukurinya, agar nikmat itu tidak berbalik arah menjadi musibah manakala kita lupa mensyukurinya atau bahkan justru kita menghindari dan membunuh nikmatnya Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah janji bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum selagi mereka iman, selagi mereka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya perkumpulan semacam ini, majelis kebaikan semacam ini adalah merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita, keluarga, wilayah, kampung kita dijauhkan daripada balanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hakikatnya syukur itu tolak bala. Dan seawal-awalnya syukur ya pertemuan seperti ini. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rasul, paling awalnya ibadah itu adalah talabul ilmi. Paling awalnya ibadah adalah menuntut ilmu. Sebab tugasnya manusia itu ada yang sifatnya personal, pribadi, yaitu ibadah. Sholat, puasa, haji itu ibadah personal. Ibadah betul kepada ilmu. Yang kedua, ada tugasnya manusia itu yang sifatnya sosial. Orang lain mendapatkan manfaat daripada ibadahnya kita, seperti zakat, seperti kurban, seperti dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Sama, zakat butuh ilmu, kurban butuh ilmu, kemudian dakwah butuh ilmu, beramar ma'ruf nahi munkar juga butuh ilmu. Apapun tugasnya kita di muka bumi, baik itu beribadah atau berdakwah, butuh kepada ilmu. Itulah salah satu sebab alasan kenapa Imam Syafi'i mengatakan
thalabul ilmi. Karenanya tak heran menuntut ilmu itu adalah satu sarana buat kita untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man atal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu." Barang siapa yang datang ke masjid nggak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, karena mithlu ajri hajjin maka pahala yang dia dapatkan dari Allah adalah sama dengan pahalanya orang haji yang sempurna hajinya. Yang haji biayanya besar, kita datang ke sini tanpa biaya, sama pahalanya. Yang haji capek payah, bahkan banyak yang meninggal karena umat jantungnya. Tapi kita ke sini nggak capek, nggak payah, tinggal duduk manis, sama pahalanya. Yang haji mungkin 40 hari, kita di sini mungkin 1 jam, maksimal 2 jam misalnya, sama pahalanya. Yang haji meninggalkan anak istri, kita ke sini malah bisa bareng-bareng sama anak istri, sama pahalanya. Ibarat kalau haji itu pahalanya 100, kita duduk seperti ini sama pahalanya 100. Padahal haji untuk mendapatkan pahala 100 itu alhamdulillah gampang. Harus rukun-rukunnya, belum sunnah-sunnahnya, mulai dari ihram sampai akhir tahallul, berat. Yang jaga mata, yang jaga mulut, dan lain sebagainya. Man hajja falam yarfud walam yafsuq. Barang siapa yang melaksanakan haji, jangan sampai melakukan satu perbuatan yang tidak sopan, dan jangan sampai melakukan satu kemaksiatan keras. Gak gampang. Kita duduk di sini gampang. Tapi pahalanya sama. Kalau bukan karena begitu afdolnya ibadah menuntut ilmu, apalagi. Mudah-mudahan harapan kita adalah amal ibadah seperti ini menjadi amal yang diterima oleh Allah, dilibatkan pahalanya oleh Allah. Datang ke sini kita bawa masalah, mudah-mudahan kita kecuali diurai satu persatu masalahnya kita datang ke sini mungkin bawa dosa kita keluar, dilebur dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita datang ke sini bawa utang secara enggak pulang kecuali nyaur, orang-orang lunas ya kok ini sih nyaur. Tapi insya Allah digampangkan sakapnya kita bisa nyaur lah. Amin Allah. Rasulullah SAW juga dalam takab kalau Allah mengizalibin ilmi rizki. Allah pun jamin rezekinya orang yang menuntut ilmu agama. Mau santri itu di madrasah, mau santri itu di pesantren, mau santri seperti kita yang santrinya santri kelas masjid, kelas majelis, sama. Takab kalau Allah mengizalibin ilmi rizki. Allah akan jamin rezekinya orang yang menuntut ilmu. Jaminan ini sifatnya khusus setelah datang jaminan yang sifatnya umum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu umum, tidak ada hewan melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Siapapun, iman gak iman, taat maksiat, manusia ataupun hewan, Allah jamin rezeki. Itu rezeki umum. Tapi siapa yang taat, sebagaimana ketaatan kita malam hari ini, double jaminannya, double. Ada rezeki umum, ada rezeki khusus. Nah, ketaatan seperti ini mancing rezeki umum dan mancing rezeki khusus. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, yang punya utang jadi gampang lunas utangnya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak diwafatkan oleh Allah kecuali sudah lunas utang-utangnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf saya nggak bisa ikut acara sebagaimana biasanya sampai selesai sebab besok ada keluarga yang menikah di situ Bondo. Malam ini ada pertemuan keluarga jam 8. Mungkin saya akan telat, untuk teman-teman telat. Saya kalau di sini istilahnya ditopokkan atau tadi kalau keluarga anak ya dulu harus nanti karena yang baru
harus diprioritaskan. Nah, itu mohon maaf saya minta waktunya lebih dulu untuk menyampaikan ilmu agama, ya, ajar, taklim. Mungkin nanti setelah itu bisa dilanjut mungkin tinggal diam ya, kemudian setelah itu mungkin doa. Semoga nanti siapa yang baca doa bisa memimpin pembacaan doa dan yang lain menggabungkan. Yang pertama begini, ya, pembahasan kitab Al-Ahad, pembahasan kitab tentang fikih. Lama sudah kita nggak baca atau nggak bahas fikih. Yang pertama, termasuk kesunahan itu adalah bercelak. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Bercelak itu hadirin menajamkan pandangan. Celahan, untuk celahan ya, celahan. Kalau celahan insya Allah terang pandangan. Tapi kalau culahan ya malah hilang pandangan. Kapan sunnahnya bercelak? Bukan bangun tidur, justru mau tidur. Disunnahkan bercelak kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu laki saja atau sama perempuannya juga? Laki ataupun perempuan sunnah yang namanya bercelak. Sama seperti siwak, bukan hanya kesunahannya yang laki, yang perempuan pun juga sunnah bersiwak. Lain kalau pakai surban, nah ini sunnahnya lagi toh. Lain kalau pakai imamah, surban yang dipakai di kepala, ini sunnahnya lagi toh. Tapi kalau bercelak, bersiwak, itu adalah kesunahan yang umum. Yang mau laki mau perempuan disunnahkan untuk bersiwak. Sebisa mungkin ketika kita bercelak, sebisa mungkin ketika kita bercelak baca doa Allahumma nawwir basari wa basiri. Ya Allah, terangkan mata kepalaku dan mata batinku, mata hatiku. Apa artinya mata batin? Melek hati. Tapi kalau mata hatinya merah. Sementara kita menghadap kepada Allah bukan dengan mata kepala, bukan dengan mata hati, tapi dengan mata hati, mata hati. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha bi qalbin salim. Hari akhirat itu adalah hari di mana anak gak ngasih manfaat, harta juga gak ngasih manfaat, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan batin yang baik. Baru orang yang menghadap kepada Allah dengan mata batin yang selamat, mata batin yang peka, Allah akan jadikan anaknya manfaat manusia, hartanya manfaat, menjadi saksi kebaikannya, ketaatan-ketaatannya nanti ada di akhirat. Orang itu kalau mata batinnya sehat, maka mata batin itu akan peka. Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Mata batin ini, mata hati ini kalau peka, maka kita akan menjadi pribadi yang terbimbing dan dituntun oleh mata batinnya ini. Pernah diceritakan ada seorang wali, ya, anggaplah seorang kiai yang soleh, bertamu ke rumah satu santrinya, satu muridnya. Tahu santrinya bahwa gurunya ini paling senang sama telur ayam. Anggap dog telur ayam disuguhkan. Singkat cerita hadirin, ketika mau makan, gurunya ini bilang, ndok sing situ ini tak makan, sing loro ini tak makan. Kok ngoten ya? Iya, sing itu roh halal. Aku tahu ini halal. Tapi sing loro ini firasatku enggak baik. Firasatku enggak baik. Onje monggo kersa ya ini. Rampung 3 hari, tanya sama istrinya, kamu beli telur ayam itu di mana? Oh, di tokonya Bu Fulan itu di pasar Perdan atau pasar Bandulan. Ya wis, di mana? Bu, ngapunten, gak ditambah. Iya, istri kula ini sampun tumbas
telur warung menengah. Berapa telur? 3. Oke. Yang satu nggak masalah, cuma ada 2 yang kata guru saya ini bermasalah. Maka dikatakan, oh iya memang. Yang satu itu dari ayamnya saya, tapi yang 2 telur itu dari ayamnya bulan yang dibawa ke rumah saya, ke warungnya saya, ke tokonya saya. Saya nggak tahu itu dapatnya dari mana. Ya nggak untuk kemungkinan kok colongan nanti. Ya, colong pintik, dol pintik, dol pintik, dol suka mata batin peka, ketuntun nanti kebimbing orang itu dari apa yang haram. Mata batinnya. Kalau dilihat secara kasat mata kepala, mata zahir ya sama. Apa bedanya dok? Yang haram sama dok yang halal? Sama. Ya Allah, terangkan mata kepalaku, mata zahirku dan juga mata hatiku, mata hatiku. Waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Ya Allah, ketika kita bercelak baca waj'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikan zahirku, ya, maaf, batinku lebih baik daripada zahirku. Cuma tetap zahirku baik. Apa yang tidak nampak ya Allah jadikan lebih baik daripada apa yang nampak. Tapi tetap jadikan apa yang nampak ini baik. Apa yang nampak tetap baik. Contoh, kadang-kadang kita ini rong sebenarnya ikhlas, rong juta tapi gak ikhlas. Padahal yang paling baik itu yo kocane rong juta tetap. Nah itu namanya jadikan yang tidak nampak rong juta sing ketok, sing gak ketok ikhlasnya itu lebih baik daripada 2 jutanya. Ini maksudnya doa tadi itu. Ya Allah jadikan apa yang kelihatan itu, ya, apa yang tidak kelihatan itu lebih baik daripada apa yang kelihatan. Selalu 1 juta ikhlasnya lebih mahal daripada 2 juta. Boleh duit 2 juta itu wangil, tapi ikhlas itu lebih wangil ketimbang boleh duit 2 juta. Ini maksud doanya Nabi Allah, jadikan batinku lebih baik daripada zahirku, tapi zahirku tetap baik. Sampai salah 2.000 gak ikhlas. 2.000 ikhlas biasa, 2.000 ikhlas biasa. 2.000 gak ikhlas itu sing hebat 2 juta ikhlas. Ya, 2.000 hamba Allah 2 juta. Lek perlu sak gawe disebut karena gak apa-apa. Itu maksud doanya Nabi. Yang berikutnya disunahkan buat kita laki atau perempuan, terutama kalau di musim dingin, apa? Meminyaki kulit maupun namanya apa namanya diolesi di kulit kalau sudah musim dingin bisa begitu ya bukan minyak nyong-nyong ya apa namanya apa facial apa namanya facial apa lotion betul Bu terus Bu bukan nanti lotion bukan nanti yes tapi minyak kayu putih itu sudah semua lotion. Tapi pilih untuk perempuan lotion yang tidak berbau. Kecuali kalau dipakainya di dalam rumah. Tapi kalau panjenengan pas musim dingin disunahkan memang meminyaki kulit, mengolesi kulit dengan minyak. Tapi usahanya kalau perempuan kalau dia mau keluar rumah jangan pakai lotion yang berbau wangi. Kenapa? Ya tadi khawatir menjadi sabab fitnah. Dan itu hukumnya adalah haram. Sama hukumnya seperti pakai parfum. Lalu disunahkan untuk meminyaki kulit. Hibban waktan ba'da waktin. Sesuai dengan kebutuhan. Biar kulit tidak kering lagi. Alhamdulillah. Nabi ngajari kita mulai melek semua. Nabi itu ngajari kita sempurna, ngalah-ngalahin orang tuanya kita ngajari kita. Kalau orang tuanya kita ngajari kita mungkin nggak sampai urusan jeding lagi. Nabi ngajari kita sampai urusan jeding. Mulai dari maksudnya, melepas bajunya,
jongkoknya, megang tangan ketika istinja yang mana, kemudian keluarnya, doanya. Orang tuanya kita kok kalau buka jelunggu bisa alhamdulillah. Kalau buka kepreset itu nggak tahu. Orang tua kita ngomong mau kalau sikil temen atau kiwo, kamu temen balik kiwo sih kok waktu tahu temen nggak ada itu jangan. Tapi Nabi itu ngajari kita lebih daripada orang tua ngajari kita. Sayangnya Nabi itu lebih daripada sayangnya orang tua kepada kita. Nanti di akhirat orang tua belum tentu nyari anaknya, tapi Nabi pasti nyari umatnya. Makanya niatkan kita hadir sekarang ini balas budi sama Nabi, balas jasa sama Nabi. Apa iyo Nabi sing gak ngono sayangi, nang umatnya ngecewa makan Nabi. Jangan sampai sudah di dunia kita ini repoti, di akhirat kita repoti. Nah itu nggak mau masuk surga, kecuali semua umatnya sudah ready masuk surga. Kalau yang ada di neraka entas kabeh tekok rokok baru siap ya siap saya untuk masuk surga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dipuaskan itu Rasulullah oleh Allah sampai sepuas-puasnya. Tinggal bagaimana kita itu yang tahu diri, yang sadar diri. Udah eman sampai Kanjeng Nabi kok malah gak eman sampai awake dhewe. Nabi bingung nyelametno kita tapi malah kita nggak bingung sampai keselamatan dhewe, aneh. Nabi baktinya sama kita sebagai nabi luar biasa. Kita itu apa baktinya kita sama Nabi? Pengorbanannya Nabi jangan tanyakan pengorbanannya kita untuk Nabi. Habis lagi bisa. Nabi itu belain kita, taruhannya nyawa. Kapan kita belain Nabi taruhannya nyawa? Didoli kok kita tahu. Nabi ini diusir dari kotanya, sampai di embargo, nggak boleh jual beli. Makan daun 2 tahun kan Nabi. Makan daun untuk digodong, kok dijangan hal ini. Es godong garing, es panas nggak usah adem. Dimakan sama Nabi. 2 tahun sampai banyak sahabat yang meninggal, mau usianya tua mau yang bayi. Jadi hidupnya kita ini salah satunya adalah untuk berterima kasih sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kita mulai sampai mempelajari satu persatu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tujuan Nabi diutus oleh Allah di tengah-tengah kita itu adalah hidayatihim wa litakbiri ma'asyihim wa ma'adihim, untuk menjadi juru hidayah buat kita, untuk menyempurnakan hidupnya kita di dunia dan hidupnya kita nanti ada di akhirat. Nah, berikutnya hal ini termasuk kesunahan adalah mencukur atau memangkas rambut ketiak, yang mana maksimal 40 hari sekali dicukur. Untuk laki-laki jika kuat lebih afdol dicabut, tapi kalau nggak kuat dicabut bulu ketiak maka silakan dipangkas atau dicukur. Nah, kemudian untuk perempuan justru untuk bulu ketiak sunnahnya dicukur bukan dicabut. Walimane sing lanang. Yang lagi sunnahnya dicabut lebar, tidak kuat, silakan dicukur. Imam Syafi'i itu mengatakan dalam fatwanya bahwa untuk laki-laki itu dicabut, tapi Imam Syafi'i sendiri dicukur. Kita hanya dengan fatwanya dicabut sunnahnya, tapi jenengan sendiri kok cukur ketiaknya dengan dicukur. Dikatakan kurang, nggak sanggup nahan sakitnya. Untuk laki-laki sunnahnya dicukur, kalau nggak sunnahnya dicabut, kalau nggak kuat dicukur. Untuk perempuan sunnahnya dicukur. Kemudian maaf juga izalatu syakil anak, maaf ya, ini ilmu jangan pikirannya liar, yaitu salah satunya sunnah Nabi adalah menghilangkan atau mencukur yang namanya bulu mata. Untuk perempuan afdolnya dicabut kalau nggak mampu dicukur, untuk laki-laki afdolnya dicukur daripada dicabut. Intinya
Artinya begini, bulu yang ada di badan kita utamanya bulu, maaf, ya, maksimal 40 hari sekali dipangkas, dicukur, maaf, dirapikan. Kalau lebih daripada 40 termasuk kuku bisa dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sarafnya setan, dan itu memang ada riwayat. Walaupun riwayatnya baik, tapi tidak menutup kemungkinan itu memang pernah didahulukan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita bahas kitab kedua hal ini. Terakhir sudah kita bahas bahwa hubungan manusia itu ada dua. Manusia dengan Allah, manusia dengan manusia. Manusia dengan Allah yang dicari adalah cintanya Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Allah? Di antaranya yang sudah kita bahas adalah ibadah itu dengan ikhlas. Itu salah satu cara agar kita bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Saya ingatkan Nabi Daud itu pernah ditanya sama Allah, ya Daud, man adlam mimman abadani li jannatin kauna. Daud, apakah ada manusia yang lebih zalim daripada manusia yang enggak ibadah kepada aku kecuali hanya karena surga dan neraka? Adakah manusia yang lebih jahat daripada manusia seperti ini? Kepada Daud, jahat, kayak harus surga, harus neraka, untuk pangeran. Amannya kalau nggak ada surga neraka, aku bukan Tuhan, nggak layak aku disembah, ya Daud. Jadi selama ini saya ini kan ibadah untuk surga, takut neraka. Gimana? Belum sempurna. Ibadah itu ada yang karena takut, yaitu seperti budak yang taat sama tuannya karena takut dicambuk, dihukum. Ibadah karena berharap, yaitu sama seperti orang jualan, ada uang, ada barang, tidak ada uang, nggak saya jual. Ya, pertanyaannya kita ini berharap surga, yang kita jual adalah ibadahnya kita. Lalu ibadahnya kita murah atau mintanya surga? Larang. Apakah sanggup, apakah mampu, apakah pantas, patut kita ini bermuamalah jual beli di mana? Kalau saya sholat, saya minta surga ya. Sholat itu piye? Kok iso jaluk ganjaran rupane surga larang kaya surga. Sholat itu piye? Orang pulau rakaat itu tobat. Ada satu masjid di Malang, dulu sebelum corona itu rakaat. Kena corona belum, entek corona ya tetap belum rakaat. Orang pulau rakaat tobat, enak kan belum rakaat. Kok berharap surga? Surga itu ya kayak titik mana jatuh. Maka ibadahlah kita karena cinta. Orang yang ibadahnya karena cinta itu ibadah yang merdeka, tidak tertawan oleh surga, neraka, berharap, ketakutan. Merdeka. Sehingga orang ibadah karena cinta itu alhamdulillah ibadahnya dia itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga ada seorang wali min auliyaillah, seorang alim billah, orang yang soleh, dia minta, ya Allah, jika memang di dalam kubur Engkau izinkan saya sholat, saya mau sholat meskipun di dalam kubur. Padahal kalau sudah orang itu meninggal hati, sekali wajib pola-pola sholat, enggak itu ganjaran harus mati, tapi tetap dia sholat di dalam kubur. Kenapa? Aku gak urusan dengan urusan saya di sholat dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Aku merasa syukurku dulu, sholatku dulu ketika aku hidup di dunia, dulu nutupi utang syukurnya saya sama Allah, sehingga saya tambahi syukurnya saya sholat di alam kubur karena cinta. Dan Allah pernah, maaf, Nabi Daud pernah baca doa ini, perlu diamalkan. Allahumma inna nas'aluka wa hubba man yuhibbu wal amal alladhi yuballighuna hubba waj'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barik. Mongko nek
Pak Kirim, terus ini saya minta cintamu, dan cintanya orang yang mencintaimu, dan amal yang bisa menyampaikan aku menjadi orang yang engkau cintai. Dan jadikan cintamu itu adalah nomor satu daripada dirimu, nyawamu, hartamu, bahkan bagian kehausan. Kalau nggak minum mati, tetap cintamu lebih di nomor satu itu daripada air yang menyejukkan bagi orang yang haus. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka waj'al hubbaka ahabba ilaina nafsina wa ahlina wa malina wa minal ma'il barid 'ala al-qama'. Ini hubungan dengan Allah. Ada lagi hubungan dengan manusia. Nah, hubungan dengan manusia ini modalnya dua. Untuk mendapatkan cintanya manusia itu modalnya dua. Yang pertama adalah tentunya dengan akhlak. Makanya Rasulullah SAW nanti tahu syarrun nas man tarakahun nas li fuhsy. Seburuk-buruknya manusia itu adalah manusia yang dijauhi oleh manusia lain karena kejahatan. Ini seburuk-buruknya manusia. Al-muslim man salimal muslimun min yadihi wa lisani. Muslim sejati itu adalah ketika muslim yang lain selamat dari mulutnya, selamat dari tangannya. Ini muslim sejati. Jangan sampai kita menjadi seburuk-buruknya manusia yang orang lain takut karena kejahatannya kita. Preman, tukang begal, residivis. Ya intinya kalau tobat lain cerita. Tobat lain cerita. Bandar, bukan dan miras, bukan dan tokil, bukan dan narkoba, kan terus. Hati-hati, ini seburuk-buruknya orang yang Allah ciptakan di muka bumi dengan akhlak. Jangan sampai sudah dua ilmu, bukan dua akhlak. Apa nilainya ini? Yang punya ilmu nggak punya akhlak kan berdamai. Manusia itu dinilai bukan dari ilmunya dulu. Ini saya setuju. Menungso ini dinilai, dipandang oleh manusia yang lain bukan dari ilmunya dulu. Kok sih? Akhlaknya. Ilmu itu akan berarti jika berakhlak. Tapi orang kalau nggak punya akhlak, ilmunya setinggi apa nggak ada nilai di mata manusia. Kan kenyataannya begitu. Menjadi manusia yang berakhlak itu akan membuat orang lain lupa sama salahnya kita. Tapi kalau kita perangainya nggak baik, orang akan lupa sama baiknya kita. Saya ulangi, kalau kita jadi pribadi yang baik, sama manusia baik, salahnya kita akan ditolerir sama orang. Mengapi, tapi tahu ini, menurut saya kafe, kalau salah ini. Tapi selagi dia muamalah sama kita baik, orang akan melupakan kesalahan. Akhlak yang baik akan membuat orang lupa sama salahnya kita. Tapi kesombongannya kita, misalnya, atau buruknya perangainya kita, dan lain sebagainya, itu akan membuat orang lupa sama baiknya. Lupa, kayak dia itu nggak pernah baik. Baik sebetulnya, cuman karena mulutnya kotor, perangainya jelek, orang lupa sama baiknya. Yang berilmu aja, kalau nggak punya akhlak bisa nggak ada harganya, apalagi tidak berilmu. Ini yang pertama. Terakhir, yang kedua, agar hubungan manusia ini langgeng. La taduru ma'al kulfati ulfat. Segala sesuatu yang dijalani dengan keterpaksaan akan langgeng. Maka harus dijalani dengan ketulusan. Tulus, nggak ada tendensi apa, tidak saling memanfaatkan, podo ikhlas, podo nule. Artinya sama-sama nolnya itu, aku ini tuh begini loh. Nah, makanya dikatakan oleh Budal bin Iyad, inna mataqaqo an-nas bitakalluf yad'u ahadukum akhahu fayatakallam lahu fayaqahu an al-wujud ilaih. Kata Budal bin Iyad, putusnya silaturahmi, saling berkunjung satu sama lain itu bisa jadi disebabkan oleh ketika saya undang panjenengan ke rumah saya.
tapi saya memaksakan diri nganak-nganak no subuhan. Bung sampai utang-utang, pemenang sampai nyolong-nyolong. Tujuannya apa? Menghargai tamunya. Tamunya tahu, berarti kedatangan saya ini repot. Kedatangan saya ini beban. Akhirnya kapok mati. Kenapa? Ada takaluf, bukan ketulusan. Makanya tuan rumah itu menghormati tamunya, bukan tujuh anak-anak rohani. Saono, le ono sate gue toh. Tapi yang ono tahu tempe toh no. Bukan terus, waduh, aku ngomong tahu tempe, tapi gak mau sok disuguhi tahu tempe toh. Terus tak utang sih, tak nampil sih, soto, rawon, gulai gitu. Lama-kelamaan tamunya sadar, Pak. Repot, tak balik lagi. Tapi kalau gini lah nanti, kita kalau jadi tamu, ya tahu kan dalam hati. Dalam hatinya tamu, Iwong seneng jalan. Masih subuhannya sama nih. Subuhannya seadanya, tapi kelihatan gitu. Karena sejujurnya orang bertamu bukan mencari subuhan, tapi lihat bagaimana muamalahnya tuan rumahnya. Yang ketamuan ikhlas, tulus, ono yang lebih kau untuk sekurang yang orang tinggi. Yang tamu juga ikhlas, tak boleh subuhan. Yang kadung disuguhi, lek perlu poso tak tamu ya. Walaupun cuma tahu tinggi, emang tapi poso-poso, bahkan gara-gara tahu tinggi jangan kok. Dia bakal saling ikhlas, nggak menjadi beban. Makanya sebagian ulama ketika ditanya, wahai guru, wahai imam, kepada siapa kami harus berkawan, bersahabat, berteman? Yaitu berkawanlah kamu yang mengangkat darimu sifat takaluf, memaksakan diri. Jangan berkawan dengan orang yang kalau kita berkawan sama dia, kita ini mokso-mokso, terbebani, nganak-nganak. Dan kamu kalau duduk sama dia nggak ada gengsi, jaim itu. Makanya sampai dikatakan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq, paling beratnya kawan atau sahabat adalah orang yang memaksakan diri untuk menghormati aku lebih daripada kemampuannya. Dan aku ketika duduk sama dia, aku harus menjadi orang yang apa namanya, bukan jaim tapi lebih kepada noto awak. Saya kalau duduk sama gue noto awak, nggak bisa nyantai, nggak bisa luwes. Oh bajunya mungkin, oh kopiahnya mungkin, oh cara duduknya, cara ngomongnya. Ini teman yang paling berat bagi aku. Adapun yang paling ringan bagi adalah ketika aku sama dia seperti aku sendiri. Kita kalau sendiri kan bebas sendiri. Mungkin baju ini kancingnya nggak terpasang, ya, sehingga mungkin dadanya agak kelihatan. Duduknya kita mungkin sambil bersandar, enak. Kedatangan dia, kita nggak berubah. Adanya teman itu, adanya orang itu, sama seperti kita sendiri. Enak nyantai. Nggak harus kita ini yang bagaimana, harus jaga muruah, jaga wibawa, harus gengsi atau bahkan jaringan. Ini adalah seringan-ringannya. Dia adalah seringan-ringannya kawan. Kata Imam Ja'far As-Shadiq. Makanya dikatakan innallaha la'anal mutakallifin. Allah itu melaknat orang yang memaksakan diri. Allah itu melaknat orang yang memaksakan diri. Bahkan Nabi Dawud, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal atqiya min ummati barra'un minat takalluf. Orang-orang yang bertakwa dari kalangan umatku itu adalah mereka yang terbebas dari sifat memaksakan diri. Lek dadi dalil kamso, lek dadi sohibul bed gak maksa-maksa. Bisa ono akeh kaya ono didik iki. Ono akeh kaya iki ku jenenge medit. Elek ono didik maksa-maksa ono kaya akeh iku jenenge elek. Dilaknat oleh Allah. Biasa saja.
Ini dua perspektif yang harus kita pahami. Kita kalau jadi sumber bagaimana, kita kalau jadi tamu bagaimana. Ya. Nah, itu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Kalau sudah begitu, ya, cakep, sudah hubungan kita sama Allah baik, hubungan kita sama manusia juga baik. Nah, baik sama Allah tapi nggak baik sama manusia, duduk surga kamu. Api nama manusia, tapi nggak api nama Gusti Pengiran, yo duduk surga kamu. Syaratnya surga itu adalah baik sama Allah dan baik sama manusia. Untuk baik sama Allah, kita harus menjadi orang yang dicintai Allah. Caranya adalah ikhlas dan terus ibadah Allah. Untuk menjadi orang yang baik di mata manusia, kita harus menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Maka caranya adalah dua, yaitu dengan akhlak perangai yang baik, dan yang kedua adalah ketulusan. Maka kalau sudah begitu, hubungan kita sama Allah baik, hubungan kita dengan manusia juga baik, maka surga insya Allah menjadi rezeki kita semua. Amin. Ini hadirat sekalian dirahmati oleh Allah, apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjang umur keluarga, dalam keadaan sehat walafiat, dan taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dilancarkan rezeki kita, rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, yang barokah. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang lebih baik, cucunya kita lebih baik, daripada kita anaknya, cucunya kita lebih baik, sehingga tidak kita ini nanti di akhirat berjumpa dengan Nabi kecuali menjadi sekumpulan umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sekaligus saya mohon pamit, mohon maaf. Mudah-mudahan di kesempatan kita ibadah itu lebih sempurna insyaallah. Ya, lebih baik dari nanti. Monggo dilanjut bacaan maulidnya. Kemudian saya langsung pamit undur diri, tak usah berdiri, ya, tak usah salaman, biar tetap khusyuk maulidnya. Dan sekaligus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sesepuh, kepada seluruh saudara ketakhiran karena harus menjaga tempat dulu. Mudah-mudahan kekurangan saya ini tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan ini majelis dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang menurun di masjid ini. Amin.